Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Uzma Khotrunada, mahasiswi program studi Manajemen Pendidikan Islam, kelas A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan resume jurnal tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan bagi Kepala Madrasah. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Sumarsono, Sarjana Teknik Magister Komputer. Oke, saya akan menjelaskan tentang identitas jurnal. Judul jurnal yang saya resum yaitu tentang peranan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan bagi Kepala Madrasah dalam pengambilan keputusan di Madrasah Sanawiyah MTS Diniyah Putri Lampung. Halaman terdapat 72 halaman. Tahun pembuatan tahun 2019. Penulis jurnal Aprilia Gresi Wulandari. Resum saya sendiri Almas Uzma Khoturnada. Tanggal resum 1 Oktober tahun 2021. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang diangkat dalam jurnal ini yaitu saat ini pendidikan sedang mengalami kebangkitan dalam segi informasi. Penggunaan sistem informasi teknologi dalam pendidikan sudah lazim digunakan di sekolah-sekolah, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Sistem manajemen informasi yang saat ini paling dikenal oleh pengelola sekolah adalah database dari pemerintah yang diisi setiap waktu untuk kepentingan pendataan pendidikan oleh pemerintah, seperti Dapodik dan Padamu Negeri. Dalam mengukur keunggulan sebuah sekolah dapat dilihat dalam bentuk sumber daya yang berbentuk fisik. Namun berbeda dengan sekarang, mengukur kemajuan ilmu pengetahuan sekolah lebih cenderung dinilai dari segi informasi. Pengambilan keputusan kepala madrasah yang didukung oleh sistem informasi manajemen membantu sekolah mencapai tujuan pendidikan. Nah, informasi ini berasal dari berbagai bagian yang ada di sekolah, seperti kepegawaian, kesiswaan, sarana prasarana, dan kurikulum. Setiap bagian tersebut menerapkan sistem informasi manajemen dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penulis atau peneliti ingin meneliti bagaimana sih sistem informasi manajemen di MTS Diniyah Putri yang berperan bagi kepala madrasah dalam pengambilan keputusan. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yakni untuk menganalisis secara mendalam peranan sistem informasi manajemen pendidikan bagi kepala madrasah dalam pengambilan keputusan di MTS Diniyah Putri Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, penulis menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat penulis dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas. Landasan teori. Sistem informasi manajemen pendidikan adalah adanya sistem sumber daya manusia dan sistem teknologi yang saling berhubungan, sehingga keduanya dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan bagi pengguna, dan juga dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Sedangkan pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif yang di dalamnya sudah sesuai dengan data dan fakta. Nantinya dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada. Subjek penelitian. Subjek yang dipilih dalam penelitian ini antara lain 1. Ibu Sri Baniyah SPD sebagai Kepala Madrasah, 2. Bapak Nasaruddin SPD sebagai Wakil Bidang Kurikulum, 3. Bapak Supriyadi SPD sebagai Wakil Bidang Sarana Prasarana, 4. Ibu Dewi Fitriani dan tim sebagai Operator Simpatika dan Emis, 5. Ibu Dini Safitri AMD, Ibu Merianti SPD, Ibu Rian Atmaningrum SPD, Bapak Zamroni SHI, Ibu Mira Marlina, dan Ibu Mutia Kartika sebagai petugas tata usaha. Hasil penelitian.
Hasil penelitian yang didapat dalam jurnal ini menunjukkan bahwa implementasi komponen-komponen sistem informasi manajemen pendidikan sudah maksimal dan peranan sistem informasi manajemen pendidikan bagi kepala madrasah dalam pengambilan keputusan telah berperan di MTS Diniyah Putri Lampung, yakni peran sistem informasi manajemen pendidikan dalam pengambilan keputusan sangat membantu kepala madrasah dalam memberikan informasi maupun data yang dibutuhkan. Kekuatan jurnal. Jurnal ini memiliki kekuatan yakni memaparkan isi bahasan secara jelas, rinci dan lengkap dengan tabel diagram serta dokumentasi gambar saat observasi dan wawancara. Struktur kepenulisan jurnal teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Kata-kata yang digunakan dalam jurnal ini tidak bertele-tele, bersifat baku, dan sesuai dengan Kamus EYD Bahasa Indonesia. Kelemahan jurnal. Pada penulisan jurnal terdapat beberapa informasi yang ditulis sama secara berulang, yaitu pada bagian tabel kisi-kisi instrumen wawancara dan responden wawancara. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam jurnal ini ada dua. Yang pertama, implementasi komponen-komponen sistem informasi manajemen pendidikan. Dalam mengimplementasi sistem informasi manajemen pendidikan di MTS Diniyah Putri Lampung, sudah memaksimalkan komponen-komponen sistem informasi manajemen pendidikan dengan baik, sesuai dengan indikator dalam teori Gordon B. Davis yang peneliti gunakan. Kedua, peranan sistem informasi manajemen pendidikan bagi kepala madrasah Diniyah Putri Lampung. Dalam kegiatan pengambilan keputusan, sistem informasi manajemen pendidikan sudah membantu kepala madrasah untuk mendapatkan data dan informasi yang bisa digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada. Saran untuk kepala sekolah. Dalam pengambilan keputusan ada bermacam-macam jenis masalah dari mulai terkecil, besar, darurat, dan lain-lain. Untuk itu akan lebih baik jika kepala sekolah mempunyai strategi untuk menyelesaikan masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Untuk sekolah sendiri, hendaknya sekolah memiliki aplikasi Decision Maker Support agar memudahkan kegiatan pengambilan keputusan. Terima kasih, sekian video resume yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.